Nama saya Lisnawati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Laskar Pelangi. Selamat menonton. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Novel Laskar Pelangi mengisahkan kehidupan anak-anak di salah satu sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Awal cerita dimulai dari kegelisahan di sekolah Muhammadiyah yang terancam tertutup karena kekurangan satu murid baru. Mereka butuh 10 murid baru, tapi sampai pagi itu hanya ada 9 orang murid baru. Kegelisahan bukan hanya nampak di raut wajah orang tua murid baru, tapi juga terlebih di muka Ibu Muslimah Hafsari dan juga Bapak Harfan Effendi Nur. Ibu Mus, begitulah panggilan untuk ibu guru muda yang menjadi wali kelas dari Laskar Pelangi nantinya. Sedangkan Pak Harfan adalah kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Pak Harfan yang sudah bersiap-siap untuk pidato penutupan sekolah di hari pertama penerimaan siswa baru. Namun, sebelum pidato, muncullah seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental bernama Harun. Akhirnya, sekolah SD Muhammadiyah tidak jadi ditutup karena kuota 10 murid baru sudah terpenuhi. Para siswa baru tersebut adalah Mahar, Ikal, Lintang, Harun, Syahdan, Akion, Rapani, Lorek, Kuce, dan satu-satunya wanita namanya Sahara. Sejak itu, perjalanan Laskar Pelangi pun dimulai. Sekolah di hari pertama memperkenalkan sosok setiap murid baru. Setelah itu, dilanjutkan dengan sekolah mereka yang sudah sangat memprihatinkan. Bangunan yang sudah hampir roboh, alas tanah dan kursi seadanya, dan hampir serba seadanya. Bukan hanya itu, guru-guru yang ada pun harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Ya, paling tidak sedikit beras dari orang tua murid yang juga hidup dalam kemiskinan. Ibu Mus menjahit pakaian dan Pak Harfan yang mengelola sebidang tanah. Namun, kondisi sekolah dan keadaan penghuninya yang sangat memprihatinkan tersebut bukan alasan bagi mereka untuk tidak belajar. Pak Harfan dan Ibu Mus bisa dikatakan adalah sosok guru yang luar biasa. Bahkan, gelar pahlawan tanpa tanda jasa sangat pantas disandang oleh pengajar-pengajar yang tidak mengharapkan imbalan ini, selain dari mengubah keadaan anak-anak didiknya. Pak Harfan dan Ibu Mus mengajarkan banyak hal yang baru dan luar biasa bagi mereka, menanamkan sikap optimis dan percaya diri yang membuat berani bercita-cita dan mimpi setinggi langit dan tak terbatas. Namun, yang terpenting dari ajaran kedua guru tersebut bukanlah tentang ambisi dan cita-cita, tetapi tentang menghargai dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan. Ketulusan dari kedua guru yang menginspirasi Laskar Pelangi ini dibalas dengan semangat belajar yang tinggi dari murid-muridnya. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Lintang, harus mengayuh sepeda pergi dan pulang sekolah sejauh 80 km dengan berbagai rintangan dan bahaya. Nah, gelar Laskar Pelangi sendiri diberikan oleh Ibu Mus karena kegemaran mereka melihat pelangi. Keadaan sekolah Muhammadiyah dan penduduk di Pulau Belitung
sangat terbalik dengan kenyataan di mana pulau ini termasuk pulau yang kaya akan timah di Indonesia. Bisa dikatakan kekayaan alam tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, kalangan staf PN dan sekolah PN. Kesenjangan ekonomi pun tidak bisa dihindarkan antara kalangan elit PN dan juga kalangan dari penduduk. Ada tembok pemisah yang disebut gedung. Selanjutnya, mengenai sekolah PN yang selalu mendominasi setiap event-event yang diadakan. Hampir semua gelar selalu mereka bawa pulang. Tentu saja kualitas pendidikan dan sarana prasarana yang didukung penuh oleh PN menjadi keunggulan tersendiri dari sekolah ini. Selama bertahun-tahun, sekolah Muhammadiyah hanya bisa menjadi penonton karena tidak berani berkompetisi. Sampai anggota Laskar Pelangi terjun dan membuat keajaiban. Mahar sang seniman yang sukses memikat penonton dari pertunjukan karnaval ala Afrika dan kemenangan sekolah Muhammadiyah dalam cerdas cermat sekaligus ajang debat antara Lintang dan guru ternama PN menjadi cerita tersendiri yang menarik tentang kreativitas dan keberanian. Padahal ketika baru berangkat untuk cerdas cermat, saya pun menduga kalau Lintang dan kawan-kawannya mati kutu dan tidak memiliki daya untuk berkata sedikit pun. Namun di luar dugaan, Lintang bisa mengendalikan keadaan dan menjawab setiap pertanyaan. Bak sang ahli yang akan tercatat di buku sejarah jika ia hidup di zaman filsuf Yunani zaman dulu. Namun sayang sekali, kejeniusan Lintang harus berhenti di sekolah Muhammadiyah. Suatu pagi, Laskar Pelangi dan Ibu Mus tidak kuasa menahan tangis ketika menerima surat dari Lintang yang sudah tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus membantu keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Kisah miris menyayat hati ini benar-benar memilukan. Tidak semua yang diinginkan tercapai dan kepintaran bukan jaminan untuk sukses di masa depan yang penuh rahasia. Ini tentang Florina atau akrab disapa Flo. Flo adalah murid sekolah PN yang kaya raya. Ia seorang gadis tapi lebih suka dianggap laki-laki. Tomboy dan berjiwa petualangan menjadikan Flo anak yang liar dan susah diatur. Ayahnya yang frustasi membawanya ke sekolah itu karena sudah tidak mau sekolah di PN. Bergabungnya Flo menjadi Laskar Pelangi yang terakhir membawa cerita terbaru tersendiri, bertemu dengan Mahar dan membuat organisasi rahasia yang bergerak menyelidiki setiap kejadian-kejadian dan cerita mistis. Sampai suatu hari, tingkah laku dari dua anggota Laskar Pelangi ini berujung pada tindakan keras dari Ibu Mus yang tidak ingin kedua muridnya jatuh ke dalam dunia hitam. Namun, teguran dan ancaman tidak ikut ujian semester malah membuat keduanya menjadi lebih gila. Pencarian jawaban praktis untuk mengubah nilai merah pada kertas ulangan pun dimulai. Misi organisasi rahasia ini kali ini cukup berbahaya. Bertemu dengan Tukbayan Tula, seorang sakti mandraguna yang ilmunya sudah tak terbantahkan lagi di kalangan pecinta dunia mistis seperti Flo dan Mahar. Perjalanan menemui Tukbayang Tula dimulai dan berakhir dengan sebuah kesimpulan. Untuk bisa mengubah nilai ujian jawabannya hanya belajar. Singkat cerita, Laskar Pelangi kembali dengan keadaan mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Ada banyak kisah menarik di sini. Keadaan Trapani yang memprihatinkan, kisah dan Sayan terhadap ibu membuatnya ketergantungan. Selain itu, kisah antara Sahara dan Akiong
yang akhirnya menjadi pasangan suami istri di kemudian hari.